berbagai macam pemikiran. Jadi perdebatannya di sana. Nah, pada saat masuk ke menjelang akhir abad 10 masa itu kan justru berkembanglah apa yang disebut dengan filsafat manusia gitu ya. Menarik. Perdebatan antara Imam Al-Ghazali ya dengan kalau baca bukunya Tahabut Al-Falasifah dan Tahabut Al-Tahawun Ibn Ras gitu ya, dengan Imam Al-Ghazali itu kata Ibn Ras itu Al-Ghazali terpaku ya, terpenjara pada mengarahkan fokus kita kepada Tuhan gitu. Ya. Yang kedua terhadap alam. Sementara Aristo dengan filsafat peripatetik mengatakan bahwa kalau ingin maju, alihkan perhatiannya bukan ke Tuhan dan alam, tapi kepada manusia. Gitu ya. Kalau sudah dialihkan kepada manusia, maka alam pun bisa diatur gitu. Bukan kita diatur oleh alam, kita yang atur alam. Jadi kalau Pak Abdul itu takut sama hantu, nah filsafatnya masih filsafat alam. Kekuatan gitu. Justru hantu itu katanya harus ditaklukkan oleh kekuatan manusia. Tapi secara natural manusiawi, Ibu Irma ya, kalau ketemu hantu pasti kita lari ya. Gitu ya. Saya penelitian sempat di Baduy ya. Di masyarakat Baduy. Kanekes ya. Kenapa Bu? Kanekes. Kalau abdi mah di dia di Tasik ya. Oh, Naga, Kampung Naga. Kampung Naga, di Kampung Naga, kantos Bu. 7 mahasiswa mengukur riset kecil-kecilan. Di sana kita menemukan ada larangan-larangan. Ternyata larangan ya. Itu adalah modus saja supaya orang tidak merusak alam. Gitu. Ya, betul. Ya. Jadi larangan itu penting untuk menakut-nakuti manusia supaya ramah dengan alam. Jangan kemudian rusak alam itu karena perilaku manusia. Jadi dia juga menggunakan hermeneutik gitu ya. Hanya mereka nggak paham aja hermeneutik. Kalau Patricia Altenburg Johnson itu menyatakan the word has its origin in the Greek ya, the name to interpret. Jadi nama yang satu nama yang lahir dari masyarakat Yunani yang itu disebut sebagai interpret, to interpret, and it's connected to the name of the Greek god ya, itu Hermes, biasanya dihubungkan dengan Hermes. Nah itu mah ini aja apa namanya rujukan saja, saya kira banyak ya terkait dengan istilah hermeneutika ini. Kemudian Hermes juga sering diasosiasikan dengan the function of transmuting ya. Dia fungsinya adalah sebagai sender ya. Sender itu berarti kan penyampai atau penerima. Dalam hal ini adalah dalam tradisi Islam namanya adalah Rasul gitu ya. Sehingga banyak juga sih yang berspekulasi termasuk Nasr Hamid ini Said Hossein Nasr kan dalam kitabnya itu dalam bukunya menyebutkan bahwa Hermes itu adalah Nabi Idris gitu. Ya. Dan tugas Hermes adalah menerjemahkan pesan-pesan dewa yang relatif susah gitu dipahami oleh manusia karena berbeda dimensi gitu ya. Maka kemudian lahirlah Hermes, dan Hermes sendiri kemudian diasosiasikan menjadi munculnya sebuah nomenklatur namanya hermeneutik ya. Lalu bicara tentang hermeneutik, kita juga mengenal ada yang disebut dengan triadik ya. Berarti dalam hermeneutik itu dibicarakan tentang aspek pesan atau sign ya. Sign, message ya, kemudian ada juga perantara, dan yang ketiga adalah penyampaian kepada sejumlah audiens. Dalam hal ini kita menyebutnya ada teks, ada readers, ada authors ya. Gitu. Dan nanti dari tiga komponen itu akan melahirkan cara pandang ya. Ada yang cenderung berpusat kepada teks, ada yang cenderung kepada readers, ada yang cenderung kepada makna authornya gitu. Ya. Biasanya sih kalau pakai model tafsir pun ya, karena tafsir itu sering menghubungkan dengan aspek asbabun nuzul misalkan ya. Biasanya makna authornya apa gitu.
Walaupun kalau Fazlur Rahman kan sering menghubungkan dengan signifikansinya ya dengan masa sekarang, tapi tetap harus mengetahui kalau sebuah ayat itu dipahami lewat dulu pendekatan kebahasaan, aspek historis gitu. Dengan dalam istilah ulumul hadis kita sering menyebut sebagai ibroh bi umumil labdi labi khusus sabab. Jadi keumuman sebuah yang dipandang keumuman lapan itu al ibroh labi khusus, bukan karena kekhususan sebab. Artinya kan terjadinya peristiwa pada saat itu juga bisa berlaku untuk saat sekarang gitu ya. Ibu kalau membaca sebuah ayat ya, ada kemarin yang menyatakan kita ini katanya bersatu tetapi hati kita pecah, tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Waduh, setelah dicek asbabun nuzulnya itu kan urusannya dengan orang Yahudi, Pak. Berarti kalau kita dikenakan ayat ini, kita sama dengan orang-orang Yahudi yang suka berkumpul tapi hatinya terpecah belah. Harus hati-hati gitu. Jadi nggak bisa itu kemudian disebut al-ibroh bil sabab gitu. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya dari aspek etimologis, kemudian dari dari aspek terminologis, saya kira hermeneutika itu bisa dipahami sebagai itu ya, interpretation must to be mix something unfamiliar, distant, and obscure in a meaning into something real, near, and intelligible. Jadi sesuatu yang tadinya asing gitu kan, oleh hermeneutika menjadi lebih paham. Ini masalahnya masuk ke dunia hermeneutika ini memang harus ada sikap yang cukup terbuka ya, open mind gitu ya. Karena kalau sejak awal sudah close mind gitu, close system, ada susah diterima itu, begitu ya. Baik, saya kira itu pengantar pertama saya. Kemudian yang kedua di dalam hermeneutika ini ya dipahami lah, ada yang sifatnya teoritis, ada yang sifatnya praktis gitu. Jadi para ilmuwan itu memberikan istilah dengan apa yang kita sebut sebagai practical exegesis ya. Practical exegesis itu lebih praktis ya. Itu aktivitas kita melakukan interpretasi gitu. Aktivitas kita melakukan penafsiran gitu ya. Contoh ya, misalkan tadi malam saya membaca sebuah ayat ya di dalam surat Al-Furqan ya, ayat berapa? 63 ya, 62. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna fil ardi haunan. Gitu ya. Ini kata-katanya kok ibad gitu. Ada abid ya, kemudian saya baca juga dari tulisannya Abu Zaid ya. Ada penghambaan gitu ya. Ada juga yang disebut dengan perbudakan gitu. Ini beda ya gitu. Tapi di dalam ayat ini kata-kata ibadur rahman itu dihubungkan dengan kata ibad, tidak abid gitu ya. Itu menarik, aspek kebahasaan saya kira. Dan itu dihubungkan dengan ibadullah, bukan ibadullah tapi ibadur rahman. Ternyata dalam Al-Quran itu hanya 2 kali disebutkan, dan posisi ibadur rahman itu adalah posisi dengan 11 karakter, dan itu posisinya tertinggi dibandingkan dengan istilah ibadullah gitu. Jadi penggantian nama Allah dengan Ar-Rahman itu ternyata lebih tinggi positioningnya dengan ibadur rahman itu, dengan 11 karakter ya. Kemudian dihubungkan dengan munasabah antara ayatnya. Nah itu kan eksegesis praktis ya, seperti itu. Jadi ketika para ulama memberikan penjelasan ini, kalau hermeneutika teoritis ya, apa istilahnya theoretical exegesis itu kan bukan masalah itunya. Kenapa menyebutkan ibadur rahman itu pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan ibadullah gitu. Pendekatan kebahasaannya dibalik itu apa gitu. Mungkin itu ya yang menarik dari tradisi penafsiran itu. Nah, kalau saya sih menemukan happy saja gitu ketika mempelajari hermeneutika itu. Sebetulnya saya dari S1 sudah
menemukan buku tentang hermeneutik tapi nggak paham. Saya baru paham itu waktu S2 saja. Jadi kuliah tahun 87 sampai tahun 90-an ya. 91 selesai. Itu nggak paham itu hermeneutika. Karena saat itu belum ada orang yang pakar seperti Ibu Irma gitu loh untuk mengajarkan gitu. Jadi pusing karena waktu itu Proses, Pak. gimana? Proses juga sama. Jadi saat itu dosen-dosen tafsir zaman itu nggak ada yang memadukan antara kemampuan dia melakukan ekstrapolasi ya, kemudian melakukan penafsiran, pemahaman secara lintas disiplin gitu ya, transdisiplin gitu. Jadi ketika bicara filsafat ya filsafat gitu, bicara tafsir ya tafsir gitu. Tapi kan sekarang ada lintas gitu. Dan saya baru menemukannya ketika saya di Jogja karena ketemu dengan Prof. Amin Abdullah gitu. Wah ini baru saya paham. Waduh, bukunya sejak S1 tahun 90 ya tahun 88 90 saya udah punya itu buku tentang hermeneutika. Tapi apa maksudnya ini? Jangan-jangan ya banyak juga orang yang tidak paham itu sudah S2, S3 malah yang sudah jadi dosen juga banyak yang nggak paham pun awal sih hermeneutika. Jadi memang ini harus di apa ya ditekuni gitu. Kalau enggak mah nggak bisa. Jadi ya kalau sekedar eksegesis teoretika mah eksegesis praktika mah insya Allah pasti setiap orang bisa menafsirkan, apalagi dalam konteks dakwah ya. Saya gini Bu, saya kadang-kadang ya memasukkan kira-kira ini pas atau enggak, misalkan ya kalau khutbah atau ceramah kadang memasukkan perspektif hermeneutik walaupun tidak disebutkan karena di umat juga banyak yang nggak paham Bu hermeneutik. Nah itu yang kedua, saya mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan Allah itu harus otentik gitu loh, jangan ngasal gitu. Maksudnya gini, ketika menyebutkan ayat dia tidak pernah mengutip misalkan muktafsir misalkan ya, apalagi kalau menggunakan Ibnu Faris tentang istilah-istilah atau mana-mana bahasanya atau pendekatan ke bahasa. Jadi lempeng lah gitu ceramah atau khutbah teh, tapi yang penting mah yang membuat orang tertawa kan begitu ya. Nah, saya itu nggak tega karena retorik, karena kalau menyampaikan sebuah ayat tanpa ada penjelasan lebih detail ya, penjelasan lebih lebih syar'i gitu lah kata begitu lah, pakai pendekatan asbabun nuzul misalkan, kemudian kita kutip juga bolehlah pendapat para mufassir kan tidak salah gitu, daripada kita polos gitu. Apalagi yang berbahaya ketika menggunakan hadis-hadis yang tidak jelas gitu, tidak jelas itunya otentisitasnya gitu. Ini teh hadis atau enggak, banyak punten ada yang ceramah tidak tahu bahwa itu bukan hadis gitu, tapi dia qaulun Nabi. Jadi marfu tidak, mauquf tidak, maktu juga enggak. Berarti ini apa maudhu kalau begitu ya? Banyak yang ada alasan. Ya, hadis-hadis juga doib juga hadis. Contoh Bu, ada hadis yang sering saya dengarkan seorang seorang akademisi ya, saya tidak sebut namanya. Hadisnya begini, siapa orang yang ingin mencapai siapa orang yang meraih dunia, man arada dunia. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Ini hadis atau di tahris nggak pernah ada Bu di kitab hadis apa gitu. Tapi kenapa mencoba menghubungkan itu dengan Nabi gitu? Artinya kan itu persoalan daya baca gitu. Nah, saya kira dengan hermeneutika itu menyadarkan kita untuk kalaupun menyampaikan dalam posisi Hermes gitu ya, menyampaikan yang otentik gitu. Masa hadis-hadis doib disampaikan namanya dol model gitu ya, sesat dan juga menyesatkan. Jadi lebih pada entertain kalau ceramah atau dakwah itu, tidak pada aspek substansinya. Ya, cuman masalahnya ketika kita menjelaskan pada aspek substansi terlalu serius, itu banyak orang yang dengar Bu.
Berat, terlalu berat. Berat itu, gitu ya. Tapi kalau di kampus saya kira perlu ada semacam penjelasan yang lebih rasional ya, penjelasan yang lebih normatif. Maksudnya sisi normatif didukung juga oleh rasionalitas kita. Gitu. Dan biasanya yang lebih asik itu pakai penggunaan hermeneutik itu ketika saya mengambil modelnya kalau nggak Fazlur Rahman, saya ngambilnya model Abu Zaid ya tentang asolah wal magza gitu. Jadi ketika saya menafsirkan sebuah ayat gitu ya, dan itu disampaikan kepada umat, kalau pakai hasanah Nabi, kamu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa sih konsekuensinya, implikasinya? Bisa merubah Pak Abdul Rahman ini seorang akademisi, misalkan yang penghasilannya pun 10 juta dengan mengucapkan Bismillah, kemudian penghasilan naik jadi 20 juta misalkan. Kedua, merubah misalkan dari kita tidak punya aktivitas untuk membangun pendidikan dan ekonomi bagi umat, sekarang dengan Bismillahirrahmanirrahim, semangat revolusionernya, teologi revolusionernya kemudian bisa merubah. Nah kalau hasanah Nabi kan begitu. Bagaimana ayat-ayat yang cenderung teosentris menjadi antroposentris, sehingga dia menafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi atas nama tanah Palestina yang terjajah yang harus dibebaskan. Jadi itu perlawanan terhadap orang Yahudi gitu, Bismillah itu gitu. Yang kedua, kalau kita mengucapkan Bismillah ketika kita S2 atas nama Allah gitu ya, mari kita bebaskan kebodohan gitu dan keterbelakangan, kedunguan gitu loh. Saya kira Bu, harapan kita kuliah itu sebetulnya ada di 5 aspek kalau saya ya, tapi 3 aja. Yang pertama ada substansinya, iyalah harus kita kuasai ya substansi. Yang kedua saya sih metode risetnya harus kuat. Itu metode risetnya harus kuat. Yang ketiga filsafat ilmunya. Kemudian yang keempat international languages. Jadi bukan bahasa asing, karena bahasa Jawa asing buat saya, tapi internasional ya. Kalau di sini saya husnudon semuanya untuk bahasa Arab, bahasa Inggris, Pak, insya Allah. Bahasa PBB gitu ya Pak? Bahasa PBB ya. Kalau di sini insya Allah Bu, makanya kalau nanti ujian UTS UAS pakai bahasa asing, saya kira bisa insya Allah. Dari siap wajahnya udah siap lihat seperti itu. Jadi penggunaan hermeneutika dalam konteks sehari-hari saya kira no problem saya, tapi untuk kebaikan ya, supaya umat juga paham gitu. Jangan sampai ketika menjelaskan tentang satu ayat, tapi justru ini masalah Bu, dari sisi pengambilan sumber rujukannya. Yang kedua, otentisitasnya tidak jelas, hadisnya tidak jelas sahih, kemudian tidak jelas ahad atau mutawatirnya itu ya. Kemudian arahnya itu mau kemana, kadang-kadang punten ya, kalau tidak ngalor ngidul ya. Gimana Bu? Ngalor ngidul. Ngalor ngidul, malahan punten kalau dia punya ideologi sebuah organisasi diarahkan misalkan atau sebuah partai gitu kan, jadi repot. Makanya saya suka merhatikan banyak kan para politisi ini nggak belajar hermeneutik gitu. Apa yang dia ungkapkan itu kalau berbeda posisi, dulu menjadi oposisi sekarang menjadi pro pemerintah, itu kok beda gitu. Betul. Ya kan? Itu mah udah mainannya Pak. Iya, itu kok bisa sebegitu cepat gitu perubahan paradigmanya. Iya ya. Dulu waktu itu gitu. Sekarang kok ya Allah gitu. Apa orang harus konsisten memang dalam politik. Karena bermain pada wilayah kepentingan Pak. Iya, jadi apa yang disebut dengan the art of possibility ya. Jadi politik itu kan seni kemungkinan gitu. Sekarang atau bahasa lain mungkin no permanent of the enemy ya, and a friend, no, permanent disinterest. Pragmatis sifatnya. Ya itu. Apa begitu? Mungkin untuk ilmuwan nggak pas gitu kayaknya. Enggak. Untuk akademisi nggak pas gitu, seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita juga sering dihianati ya nggak apa-apa. Ya. Jadi dakwatul madlumah mustajabah. Kita hanya bisa berdoa lah. Sampai ada teman saya tiap hari itu tiap minggu minta di ini
minta dizolimi kata. Kenapa minta dizolimi? Sampai segitunya. Sebab kalau saya dizolimi, saya akan berdoa kepada Allah supaya saya dimaafkan dosanya. Beda rezekinya. kalau zolimnya di request gitu ya Pak. Beda. Ini mas serius Bu, serius. Sampai dia bilang katanya tiap Tapi memang bulan. menjadi candaan Pak Dokter. Amel juga kadang bercanda suaminya, aku dong biar berdoa gitu, dijawab sama Allah gitu. Sampai dia bilang katanya saya punya rekening tiap bulan naik terus. Oh kenapa? Karena saya hampir tiap hari dizolimi katanya. Nah, itu ilmu itu Pak, nanti diterapkan Pak. Biar Oke. rekening kita bertambah terus. Iya, tapi kalau saya gini Pak Asep, kalau istilah mukjizat ya dalam Al-Quran, dulu hadirnya Al-Quran sebagai wacana tandingan terhadap keponggahan dan juga ke kesombongan orang-orang Quraisy ya, karena mereka menguasai aspek sastra. Lahirnya Al-Quran selain juga sebagai mukjizat, tapi juga sebagai tandingan terhadap perkembangan atas kesombongan mereka, ketakaburan mereka. Di sinilah kemudian posisi Al-Quran ya bisa mengalahkan mereka. Gitu. Nah pertanyaan saya, kalau sekarang di mana saya temukan ijaz Al-Quran? Contoh saya misalkan membaca ayat ya ini, ayat Al-Quran menyatakan manja bil hasanati walahu asyru amsalihha. Siapa orang yang mendatangkan kebaikan, dia akan dapat 10 kebaikan. Misalkan begitu ya. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura misalkan. Kemudian ada kata-kata nun wal qalami wa ma yasun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun dan sebagainya. Satu ayat saja kalau itu mukjizat, di mana saya bisa menemukan ijaz itu? Sudah susah. Kalau saya pengalamannya bersifat experience. Jadi bersifat personal. Saya dapat itu Bu, ijaz Al-Quran itu dapat berdasarkan pengalaman batin pribadi, ya, secara pribadi tip gitu. Pribadi tip gitu. Tidak bisa memang digelar untuk semua orang sama gitu. Beda kalau sekarang gitu. Begitu. Contoh yang lain misalkan ini ayat-ayat tentang halal. Ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Begitu. Saya temukan kata halal kurang lebih ada sekitar berapa? 12 yang menyatu dengan halalan thayyibah itu ada 4 ya begitu. Begitu ya. Tapi dengan kata halal itu ternyata sekarang menjadi industri global. Itu luar biasa saya itu. Ya. Jadi ATM tuh Pak, jadi ATM yang tiap hari masuk. Komodifikasi agam. Jadi Modifikasi. ya kan? Ya. MUI kan pemasukannya jadi Itu bahasa sosiologinya. Ya kan? Tapi itu pembuktian sebetulnya, Bu. Pembuktian bahwa apapun hari ini yang ada dalam Al-Quran itu bisa memberikan nilai gitu ya, baik itu secara material maupun non material gitu ya. Seperti itu. Tapi saya hari ini belum bisa membuktikan. Kalau sekarang halalan thayyiban, halalnya sudah jadi komoditi, lalu bagaimana dengan thayyib? Nah, itu Diabaikan. betul. Diabaikan. Daerah diabaikan. Contoh misalkan, ini halal sih, tapi limbahnya dibuang kemana? Nah, itu. Nah itu Pak Dokter. Ya, Kulkas aja sekarang ada sertifikat halalnya. Iya benar. sampai itu Bu, saya tanya gitu ke sebuah produsen ya, yang menyatakan itu halal. Saya tanya, itu prosesnya, karena kemarin saya penelitian yang internasional penelitian itu hubungan antara industri halal dengan ekologi. Nah, iya. Gitu, dengan ekologi. Jadi kesadaran tentang pentingnya sebuah hifdzul bi'ah, menjaga Apakah begitu. halalnya thayyib atau cuma halal aja gitu ya, Pak? Nah, tapi memang Bu setelah dilihat dari ingredient memang halal. Tetapi saya tanya, apa berhenti di sana? Ternyata thayyibnya ini problem. Jadi saya waktu ke NTB itu kan banyak perusahaan-perusahaan. Kemudian ke Aceh, dari Aceh sampai NTB itu riset itu. Banyak industri yang menyatakan halal tapi thayyibnya kurang. Kurang. Nah, termasuk Iya, Pak. ini lingkungan itu. Soalnya Ya. kalau di ini kan ada sertifikasi halal, lingkungan juga ada sertifikasi. Gitu. Di waktu saya di Malaysia riset itu,
atau di Singapura itu Bu, sebuah produk bisa diimpor ke Indonesia kalau sudah mengantongi sertifikasi lingkungan. Sudah bagus. Bagus itu Pak. Di kita enggak. Di kita mau merusak lingkungan, mau tidak, tetapnya impor gitu. Ini problem itu. Ya. Nah ini beberapa hal yang menarik saya kira kalau pembacaan kita lebih bersifat mendalam ya. Jadi secara teknis dan juga secara filosofis hermeneutika itu bagi saya sih penting gitu ya. Bisa memberikan jalan keluar gitu ya. Jalan keluar dalam memahami sebuah teks gitu, sebuah ayat yang lebih produktif gitu. Jadi apa yang disebut dengan qiraah muntijah, pembacaan secara produktif. Jangan qiraah yang sifatnya ideologis ya. Nah, bahasa Nasir Habib Abu Zaid itu qiraah pokoknya yang gue muntijah gitu ya. Seperti itu. Baik, saya kira untuk sementara itu dulu terkait dengan beberapa aliran. Ada aliran hermetikal teori, ya hermetikal filosofi, critical hermeneutik, lalu ada pembagian tentang produsentes, saya kira nanti Ibu bisa menjelaskan, termasuk juga text center dan sebagainya. Terus ada pembacaan yang sifatnya sintagmatik, paradigmatik ya, pembedaan antara Fahol, Lang, dari Ferdinand de Saussure gitu, terkait dengan model penafsiran. Baik, itu saja dari saya. Punten udah dapat. Terima kasih, alhamdulillah Nuhun sudah memberikan penjelasan yang menurut saya komprehensif ya berkaitan dengan kajian kita tentang hermeneutik. Jadi sebetulnya kalau kita pro dan kontra itu hal yang biasa sebetulnya ya, tetapi kita melihat sebelum menyatakan kontra, pahami dulu gitu sebetulnya seperti apa sih hermeneutika, atau sebelum kita menerima juga harus tahu dulu sebetulnya hermeneutika itu seperti apa. Tapi kalau misalnya tadi yang sudah dijelaskan, tentu saja kita bisa manfaatnya tentu akan sangat banyak sekali, apalagi di dunia kita, dunia akademisi gitu. Saya secara pribadi mungkin hanya akan menjelaskan sekilas, karena tadi menambahkan aja sedikit dari pemaparan Pak Dr. Ahmad Hasan Ridwan. Sebetulnya semuanya saya sepakat dari yang tadi sudah disampaikan ya, memang fenomena kita ya memang seperti itu. Kalau misalnya Punten Bu Punten, tolong ini di on cam aja biar saya bisa lihat siapa ini. Ini ya makanya tadi silakan kalau yang memungkinkan bisa on kameranya dibuka ya, supaya kita interaktif aja. Nggak, misalkan kalau kekurangan paket data nanti dikirimlah paket data. Nah itu dari Wadir 2 ya. Alhamdulillah diantos Bapak. Aduh, Ditampi pisan mau Ditampi Pak Dokter. ini juga kita menggunakan link Zoom juga yang tidak terbatas nih. Iya Pak Dokter, baik. Iya. Yang lain mana yang lain nggak kelihatan? Yang kalau teruskan maka. Kalau yang sinyalnya bagus, bagus juga kalau dibuka ya. Baik, sebetulnya kalau kita lihat mengapa sih kemudian beberapa tadi ya, kalau misalnya tadi jaringan INSIS ya, dan saya tuh kalau misalnya jangan tertipu dengan itu ya judul juga ya, karena mereka juga sudah punya yang kemudian menolak secara mati-matian seperti itu juga kan membuat referensi ya. Jadi ini ya, nanti kita kritik luar biasa juga berkaitan dengan aspek ini tentang hermeneutika. Sebetulnya kalau perbincangan tentang pro dan kontra dalam hermeneutik itu juga muncul mungkin karena dari mulai pengertian. Kalau misalnya kita bicara hermeneutika itu kan ada pengertian yang secara luas ya, secara umum, juga ada yang pengertian secara khusus atau sempitnya gitu. Nah, kalau secara umum mungkin kita bicara bahwa segala pemikiran atau filsafat mengenai penafsiran itu kita kategorisasikan sebagai hermeneutik gitu. Ya, dan itu tadi sudah disampaikan mulai dari Aristoteles gitu ya, itu sudah muncul dengan tradisi yang tadi dari mitos kemudian ke logos. Itu kan di masanya Aristoteles itu mulai banyak kajian-kajian, termasuk misalnya kajian tentang hermeneutika itu disampaikan dari yang
karyanya tentang Perry Hermannheim itu. Tetapi kan nah dalam kategori luas ini segala aspek bisa dikategorikan sebagai penafsiran, dan mungkin tradisi yang tadi praktikal itu yang tadi disampaikan penjelasannya oleh Pak Dr. Ahmad Hasan Ridwan itu adalah dalam arti luas ya, sehingga tradisi-tradisi menafsirkan yang ada di berbagai agama gitu ya, bukan hanya di Islam, itu juga bisa dalam tataran hermeneutika secara luas gitu ya. Jadi kita bisa masukkan kategori ini. Nah, mungkin yang menjadi kontra itu adalah problem ya, mungkin yang kemudian diproblematisasikan itu adalah ketika hermeneutika dimaknai secara khusus atau secara sempit, yang mungkin kalau misalnya tadi kita perhatikan dari penjelasan sebelumnya Pak Dr. Hasan Ridwan, itu mulai muncul itu kan sebetulnya sejak masa modern gitu ya. Masa modern terlebih nanti kita akan banyak bicara di pemikiran-pemikiran para filosof barat yang itu diawali misalnya oleh Heidegger, kemudian Gadamer, dan juga Froebel ya, Froebel. Nah, ini yang secara khusus. Apa kemudian yang kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan hermeneutikanya? Pertama, pemikiran inti dari mereka itu ya, terutama Heidegger ya, itu menjelaskan bahwa hidup itu berarti menafsir, gitu. Tapi memang kan kita yakini coba dalam hidup ini bisa nggak kita tidak menafsir, gitu, kan? Kita sedang ikutin kuliah aja pasti di dalam benak kita akan menafsirkan, oh iya tadi yang disampaikan Pak Ahmad Ridwan itu begini, tapi kenapa nggak ya begini ya, terus gitu ya, kenapa sih yang lainnya tidak buka kameranya, mereka kurang pulsa atau karena lagi mungkin juga lagi tidur gitu kan, pasti kita ada Jaringannya jelek. Nah, ada yang jaringannya jelek juga kan. Nah, kayak gitu. Jadi semua kita dalam hidup itu pasti menafsir gitu, nggak mungkin tidak gitu ya. Jadi itulah maksudnya, makanya kemudian disebutkan bahwa manusia itu adalah human is an interpretive being, bahwa manusia itu adalah makhluk yang suka menafsir gitu, karena dalam setiap detik mungkin kita menafsir gitu. Kita lagi jalan saja kita kan nggak mungkin otak kita, pemikiran kita diam ya, ada orang lewat kok dia terus kemudian ada motor kencang gitu kan lewat gitu, kita pasti kenapa sih orang kok nyetirnya sembarangan, atau misalnya ngebut-ngebutan gitu padahal ini lagi macet dan sebagainya, pasti kita menafsir gitu. Bahkan kalau dalam filosof Jacques Lacan itu menyatakan bahwa bahkan di alam bawah sadar kita juga kita menafsir sebetulnya gitu. Tetapi karena sudah jadi kebiasaan, mungkin kita tidak sadar bahwa itu kita sedang menafsir. Contoh misalnya kalau kita jalan saja, kenapa jalan itu kanan dulu, kiri dulu gitu ya, tidak secara bersamaan, itu kan otomatis karena kita dilakukan secara rutinitas. Atau misalnya kita nyetir mobil gitu ya, masuk gigi kanan, gigi kiri, kayaknya otomatis gitu ya, tanpa penafsiran, padahal tapi itu sebetulnya kita sedang menafsir juga gitu ya. Tapi di alam bawah sadar, tapi karena itu dilakukan secara sering dan terus menerus, maka itu dianggap sesuatu yang automatically bahwa kita melakukan hal seperti itu gitu. Jadi itu bahwa hidup itu berarti menafsir gitu. Jadi oleh sebab itu kayaknya tidak ada di dalam hidup manusia yang tidak menafsir itu gitu ya, tidak akan ada dalam hidup manusia. Bahkan misalnya ketika manusia pemberian pelabelan ya, naming word, dalam satu kosakata kita memberikan makna terhadap kata-kata yang paling kecil sekalipun, kita sebetulnya sedang menafsir itu gitu ya, bahwa sesuatu itu disebut kursi itu adalah yang ini ya, kita menafsirkan itu segala sesuatu yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, proses menafsir itu kemudian memunculkan problematisasinya karena misalnya berkaitan dengan ada problem penafsiran, ada problem hermeneutik ya. Mungkin yang pertama mungkin ketika dia masuk pada tataran dunia akademik. Yang kemudian di dunia akademik itu kan ilmu itu harus objektif gitu ya.
Nah ini yang kemudian nanti direspon bahwa dunia ilmiah itu harus objektif. Padahal kalau kita bicara tentang menafsirkan tadi ya, menafsirkan itu rasanya akan sulit kalau kita bicara tentang objektivitas dari penafsiran. Coba. Karena apa? Karena ya tadi kan segala sesuatu itu ada backgroundnya, konteksnya tersendiri gitu ya. Jadi nggak bisa dia sifatnya objektif gitu. Makanya kemudian ini yang kenapa dimunculkan nanti hermeneutika modern, karena ingin mengembalikan lagi posisi ilmu-ilmu sosial itu yang di masa modern itu terpinggirkan kan. Ketika modernitas muncul, yang jadi patokan adalah natural science, gitu ya. Natural science itu ilmu-ilmu alam, gitu ya, dengan inovasi, berbagai macam inovasi, industrialisasi itu kan memunculkan dan memposisikan ilmu-ilmu alam itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi daripada ilmu-ilmu sosial gitu ya. Dan itu kan bahkan terjadi sampai sekarang kan, kalau kita masuk ITB misalnya itu kan orang glorifikasinya luar biasa kan dibanding dengan kita masuk ke UIN gitu ya. Jadi itu ada peminggiran sebetulnya ya dari aspek ilmu-ilmu sosial kemanusiaan dengan ilmu-ilmu kealaman gitu yang eksakta itu. Nah sebetulnya munculnya ilmu hermeneutika itu harus ditinjau dari bahwa ini ingin mengembalikan posisi manusia ke dalam kemanusiawiannya gitu ya. Jadi sebetulnya ilmu-ilmu kemanusiaan itu posisinya di mana, karena ternyata ilmu eksakta itu tidak bisa menjawab dunia itu secara positif terus, karena kan misalnya dari industrialisasi, dari kemajuan teknologi, dari ilmu eksakta itu juga memunculkan problem-problem kehidupan, misalnya tadi yang disampaikan limbah gitu kan dari industri yang kemudian dibuang sembarangan gitu kan, terus kemudian pengangguran menjadi banyak karena kerja manusia digantikan dengan kerja mesin gitu. Jadi ada manusia modern itu kan menjadi hedonis, kemudian kerjanya seperti seperti mesin gitu ya, jadi formality gitu. Nah ini manusia jadi kehilangan eksistensinya. Oleh sebab itu sebetulnya ini hermeneutika itu muncul untuk menjembatani eksistensi manusia untuk dikembalikan pada posisi beingnya, bahwa kita itu adalah interpretive being gitu. Jadi menafsirnya yang ada sifatnya subjektivitas diri dari manusia itu sendiri gitu. Nah itu yang pertama, problem hermeneutika yang muncul mungkin. Kemudian yang kedua nanti kemudian berkaitan dengan kitab suci ya, nanti ini yang biasanya kemudian jadi problem itu berkaitan dengan sakralitas gitu ya. Karena kalau misalnya kita yakini bahwa biasanya semua, tidak hanya Islam ya, hampir semuanya juga meyakini kalam Tuhan gitu ya. Kemudian kalau dalam Islam kan Al-Quran itu adalah kalamullah, sifatnya qadim gitu, dan kita yakini ini secara bersama-sama. Nah kalau misalnya kita mau melihat objektivitas dari kalam Tuhan itu sendiri, maka tentunya dan sementara tadi menafsir itu adalah subjektif, maka tentu apakah mungkin kita tidak menafsir kitab suci itu dan membiarkan kitab suci itu seperti apa adanya? Kan juga tidak bisa seperti itu gitu. Karena fungsi kitab sucinya adalah, kalau di dalam Islam kan sebagai hudal linnas gitu ya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau dia jadi petunjuk jadi manusia, ya kita harus berdialog dengan teksnya. Ketika kita berdialog dengan teksnya, maka kita nggak bisa menghilangkan tadi subjektivitas itu gitu. Kita menafsir kan, menafsir ketika kita cara bacanya begini, ketika cara kita memaknainya begitu, itu kan juga ada aspek penafsir, ada aspek tadi ideologi yang kemudian nanti ingin dibongkar, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Hasan. Jadi sebetulnya ya mungkin memang proses menafsirkan atau nanti berdialog dengan teks-teks sakralitas itu yang di situ adalah bahasa ilahi, itu mungkin memang tidak bisa kita hindarkan. Jadi memang disitulah problem yang kemudian muncul kalau misalnya kita berbicara tentang hermeneutika, yang kemudian justru disinilah menjadi poin-poin poin titik poin yang kita perlu perhatikan adalah bahwa
bahasa ya, menjadi bahasa itu menjadi titik titik masuk kita ketika kita berdialog tadi dengan bahasa Al-Qur'an gitu ya, bahasa Tuhan. Karena gini, kalau misalnya kita bicara tentang sakralitas, kalau Tuhan itu kan Al-Quran kita yakini bahasa Tuhan. Harusnya kan bahasa Tuhan tadi ingin mengkomunikasikan message atau pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran kepada manusia. Yang kita tahu tentunya Tuhan itu kan bisa semua bahasa gitu ya. Tetapi kemudian ketika Al-Quran direpresentasikan dalam bahasa Arab gitu ya, yang dia muncul dalam representasi bahasa Arab itu kan misalnya bahasa manusia, walaupun misalnya bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu juga bahasanya Tuhan gitu ya, termasuk juga bahasa yang lainnya. Tetapi kan ketika dia masuk pada tataran menggunakan bahasa tertentu, berarti kan bahasa Tuhan itu masuk pada kerangka pemikiran bahasa Arab itu sendiri gitu ya. Yang itu kemudian tidak bisa kita hindari gitu ya. Jadi dia terkungkung oleh sistem-sistem aturan-aturan yang dimunculkan di dalam bahasa Arab itu gitu ya. Nah ini yang kemudian nanti problem itu menjadi muncul, sehingga kalau tadi misalnya mengutip Nasr Abu Zaid ya, sama seperti Pak Dr. Asadiduan, kalau kata Abu Zaid itu kan Al-Quran itu punya dua sisi seperti koin gitu ya. Yang satunya sisi ilahiyah, yang satunya sisi historisitas gitu. Yang itu akan selalu ada bersama-sama gitu. Ketika kita melakukan dialog pada tataran bahasa, membongkar kajian-kajian bahasanya, tidak berarti kita kemudian menghilangkan aspek ilahiyahnya gitu ya. Tidak berarti kemudian kita ingin yang biasa dituduhkan itu kan misalnya memprofankan Al-Quran, kan sebenarnya tidak. Justru kita berdialog dengan Al-Quran pada tataran kebahasaan, membongkar aspek bahasanya, itu adalah cara kita untuk masuk pada dunia Tuhan yang sudah terkerangkai dalam kerangka berpikirnya yang sudah ada dalam sistem bahasa Arab yang kemudian sebagai alat untuk komunikasi gitu. Jadi mungkin nanti di situ. Oleh sebab itu nanti hubungan triadik dalam hermeneutik itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kita perlu menempatkan posisi hubungan triadik di dalam hermeneutik itu menjadi sangat penting. Misalnya ada dunia teks di satu sisi, kemudian dunia pengarang di sisi yang lain, dan dunia pembaca di sisi satunya lagi gitu. Jadi tiga itu teks, pengarang, dan pembaca. Itu yang kita sebut di dalam teori hermeneutika sebagai hubungan triadik ya. Yang teks kemudian nanti hubungannya yang tiga ini dengan teks, konteks, dan kontekstualisasi gitu ya. Teks. Nah, pengarang itu akan selalu berkaitan dengan konteks. Tadi sudah dijelaskan bahwa seorang pengarang itu ketika menuliskan pasti akan sangat dipengaruhi oleh konteks tertentu gitu ya. Tidak, kalau saya selalu bilang tidak akan pernah ada teks tanpa konteks gitu ya. Jadi author atau pengarang dia akan menuliskan itu dengan segala macam konteksnya. Tadi misalnya kalau di dalam kita mungkin kalau bicara tentang teks itu tentang konteks kepengarangan mungkin kita bisa kategorisikan sebagai konteks situasi historis ketika Al-Quran diturunkan, yang itu biasanya ada yang disebut dengan asbabun nuzul secara mikro, dan kemudian ada juga konteks historis secara makronya, konteks Arabia saat itu dengan segala problematika sosial budaya yang ada pada saat itu. Dan juga kita perhatikan di situ nanti ada kontekstualisasi itu dilakukan oleh kita pembaca, bagaimana kita engage dengan teks tersebut gitu, dengan berbagai macam nuansa dan background latar belakang kita, kenapa kita membacanya begini bukan begitu gitu ya, dengan segala latar belakang yang tadi sudah juga disampaikan, itu kontekstualisasi. Oleh sebab itu mungkin kalau kita bicara tentang hermeneutika dunia ya, tadi hubungan triadik itu di masing-masing di dalam teks itu kita mengenal ada 3 dunia ya, the world of text gitu ya. Dunia teks itu mensyaratkan 3 aspek gitu. Yang pertama aspek historical world ya, dunia historisnya baik dalam teks itu, yaitu yang kita sebut sebagai behind the text tadi gitu ya, what behind the text gitu. Apa sih yang ada di belakang teks itu, yaitu konteks pengarang ketika dia memunculkan teks yang dia tuliskan itu gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, dunia teks itu akan sangat berkaitan dengan yang disebut literary world. Ya, literary words itu ya within teks itu, ya gramatikal bahasanya, bahasa-bahasa yang digunakan di dalam teks itu, gitu. Ya, kemudian nanti juga yang dan ini mungkin nanti kajiannya kajian gramatikal ya, siakul kalam kalau misalnya kita bahasakan mungkin gitu. Misalnya kenapa dia pakainya ma'rifat bukan nakiro gitu ya. Kenapa ini ada jawab syarat gitu ya, nahwu sorofnya lah kalau misalnya itu yang kemudian kita sebut sebagai literary words gitu. Dan yang ketiga dari dunia teks itu akan sangat berkaitan dengan yang disebut dengan contemporary words. Ya, contemporary words itu adalah words in front of the text gitu. In front of the text itu contemporary words itu ya bahasa kita pembaca gitu, yang kemudian juga ikut andil dalam memberikan makna gitu ya. Contoh misalnya tadi sudah disampaikan, misalnya ada berbagai macam laun di dalam kitab tafsir karena ya ketika membaca Al-Quran misalnya Az-Zamakhsyari karena dia ketika membaca Al-Qurannya dengan perspektifnya Asy'ariyah misalnya ya, dan kemudian dia punya banyak pengetahuan tentang rationality, maka memunculkan tafsir yang lebih rasional dan dalam tataran tertentu dia akan menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan Asy'ariyah lebih panjang daripada yang lainnya gitu ya. Atau juga begitu juga misalnya dengan Thobatul Wa'i ketika membaca Al-Quran, dia akan memberikan nuansa perspektif dia sebagai afiliasi Syiahnya gitu kan ketika membaca. Begitu juga misalnya yang tadi Az-Zamakhsyari itu Mu'tazili ya. Kalau Asy'ari Fakhruddin Ar-Razi misalnya. Al-Alusi beda lagi kan gitu ketika membaca Quran karena dia bawa perspektif dia sebagai misalnya ahli bahasa misalnya, dia juga akan berbeda gitu ya. Jadi tadi misalnya Al-Jassos juga karena dia punya backgroundnya fikih, ketika dia membaca Al-Quran, teks Al-Quran, maka semua aspek kemampuan intelektual dia sebagai punya keahlian di bidang hukum Islam ya tentu akan sangat mewarnai pemberian makna terhadap teks. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang teks, tiga aspek dunia yang mengungkung itu menjadi sangat penting ya. What behind the text, untuk melihat konteks di mana teks itu dimunculkan, kemudian literary words-nya, bagaimana konektivitas antara satu kosakata dengan kosakata lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, munasabah gitu ya, juga antara satu surat dengan surat yang lainnya, itu menjadi aspek penting. Itu yang disebut dengan grammatical assessment-nya gitu ya, analisis gramatikalnya gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan contemporary words-nya. Kita sebagai pembaca juga ikut andil dalam pemberian itu. Nah nanti sebetulnya secara spesifik di sarjana-sarjana yang kemudian menggunakan hermeneutika sebagai bagian kajian keilmuan itu mereka juga mendialogkan tiga dunia ini dalam pembacaan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Jadi kalau kita mengabaikan dunia teks ketiga itu mungkin ya contoh misalnya terpaku hanya pada literary world-nya gitu ya, aspek gramatikalnya saja, nanti kan akan mengarah pada kecenderungan tekstualis gitu ya. Kalau misalnya hanya terkungkung pada aspek konteksnya saja, pengarangnya juga kan nanti tidak akan ada signifikansinya untuk konteks sekarang gitu. KTP ya. Bandung. Atau misalnya hanya pada kita sebagai pembacanya, nanti kita akan salah kaprah dan semau gue gitu ya dalam pemberian makna. Itu juga kan kita nggak mungkin tidak bisa. Oleh sebab itu ketiga aspek juga mungkin kita perlu perhatikan. Nah, ketiga aspek inilah yang kemudian nanti akan dimunculkan oleh dalam teori-teori hermeneutika yang diusung oleh contemporary hermeneutik itu dibagi menjadi tiga aspek. Ada yang tadi hermeneutika teoritis, hermeneutika filosofis, dan hermeneutika kritis ya. Yang kemudian nanti penekanannya bermacam-macam. Ada yang lebih menekankan pada dunia pengarangnya gitu ya, konteksnya. Ada yang lebih menekankan kepada dunia teksnya. Ada juga yang menekankan pada dunia pembaca gitu. Nah nanti posisi kita ya dari semua yang ditawarkan tuh di mana. Nah itu nanti setelah kita memahami, kayaknya bukan begini deh, kayaknya saya lebih sepakat dengan yang ini, itu setelah kita mendiskusikan bersama-sama. Dan itu mungkin akan kita diskusikan mulai minggu depan
kita akan banyak berbicara berkenaan dengan dunia teks itu, gitu ya. Dunia teks, siapa yang lebih pro ke yang aspek pertama, kedua, atau fusion of horizon. Ada yang kemudian kita harus fusion itu di-blurkan apa ya namanya, disatukan secara bersama-sama dari ketiga aspek itu menjadi aspek gitu. Nanti untuk pembagiannya kita akan diskusikan secara bersama-sama. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang mau didiskusikan secara lebih jauh lagi, bisa silakan. Yang aku dulu berarti. Ya, izin Bu. Silakan tuh Abdurrahman yang sudah angkat tangan. Ya. Oh, ini ada yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Dokter, Bapak Dokter telah memberikan waktunya. Jujur saja, Ibu dan Bapak, di S1 memang saya tidak pernah belajar hermeneutik. Yang pernah saya pelajari itu pemikiran para orientalis terhadap Islam gitu. Sehingga dengan kondisi seperti itu menuntut saya untuk lebih banyak membaca dan mengkaji lewat buku-buku gitu. Setelah saya banyak mengkaji lewat buku itu, baik itu tulisan yang bentuk terjemahan atau tesis dan disertasi yang sudah dijadikan buku, ada beberapa pengetahuan yang saya dapatkan. Disebutkan bahwa paradigma berpikir manusia itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada perubahan. Seperti misalkan zaman Yunani ada paradigma berpikir yang disebut dengan kosmosentris Bu ya. Berpusat pada alam seperti tadi Pak Dokter sampaikan. Kemudian setelah itu ada paradigma berpikir teosentris, berpusat pada Tuhan. Lalu kemudian apalagi antroposentris pada manusia. Nah, tetapi setelah abad modern ini berlangsung, ada juga yang disebut dengan postmodern atau pasca modern. Nah, di sana paradigma berpikir manusia itu lebih kepada antisentris. Yang tadi sentris itu sekarang jadi antisentris. Di sinilah kebanyakan para peneliti menyebutkan adanya relevansi kajian hermeneutik terhadap Al-Quran. Namun setelah saya baca, baik itu yang pro ataupun kontra, mereka punya argumennya masing-masing Bu ya. Tadi Ibu menyebutkan alasannya satu dari pengertiannya sendiri, hermeneutik itu tidak diterima oleh sebagian orang, tetapi sebagian yang lain belum menerima. Nah, ada beberapa kebingungan yang hari ini saya rasakan Bu, kalau istilah kerennya itu kegelisahan intelektual katanya Bu, ketika membaca hermeneutik itu gitu. Yang pertama, kegelisahan saya itu mengenai 3 unsur yang menjadi kajian utama dalam hermeneutik. Yang disebut dengan unsur triadik itu Bu, ada pengarang, ada teks, dan kemudian pembaca gitu Bu ya. Nah, beberapa literatur itu menyebutkan kalau misalkan hermeneutik diterapkan ke dalam Al-Quran, untuk pembaca dan konteks itu kita yes katanya, tapi untuk pengarang itu kan berhubungan dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa menelisik alamnya Allah, bagaimana kondisi sosialnya Allah kalau dikatakan seperti itu Bu ya. Karena hermeneutik pasti lebih menelisik untuk pengarang teks itu. Nah, itu satu Bu, mungkin jawaban dari Dr. terkait dengan pengarang Al-Quran gitu. Karena kalau menelisik Allah kan tidak mungkin. Yang kedua, terkait dengan istilah hermeneutika Al-Quran misalkan, ada beberapa yang tidak menerima, yang mereka terima hanya hermeneutika tafsir misalkan. Kenapa? Karena kalau hermeneutika Al-Quran seolah meragukan pengarangnya, atau istilahnya death of author gitu Bu ya, pengarangnya sudah nah, di beberapa pengertian yang disebutkan para peneliti itu menyebutkan bahwa mohon maaf Ibu akan banyak waktu sedikit. Peneliti itu menyebutkan bahwa hermeneutika itu sangat penting untuk kita pelajari karena dia bisa memberikan satu pemahaman tentang kesadaran kita terhadap determinasi yang mempengaruhi penafsir, baik itu sosial, politik, ekonomi, bahkan psikologis. Nah, dari sana muncul pertanyaan, berarti kalau begitu bukannya hermeneutika Al-Quran tetapi hermeneutika tafsir. Itu ada kaitan dengan yang poin satu tadi. Mungkin itu saja Bu yang saya ingat, tadi ada banyak
tapi lupa. Terima kasih Ibu dan Bapak, mohon perkenaannya. Saya ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Abdul Rahman atas pertanyaan. Ini pertanyaan dasar yang biasa muncul ya di awal perkuliahan. Pak Dr. Ahmad Hasanuddin, Maaf Pak Yus. enggak. Mohon izin ya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama, mengenai misalnya bagaimana tentang dunia pengarang itu ya, yang kemudian tatarannya adalah Tuhan, sementara Tuhan itu adanya pada tataran dunia transenden, untouchable gitu ya, kita nggak mungkin masuk ke dalam dunia yang transenden itu gitu. Dan bagaimana kemudian kita menelisik dan masuk ke dalam dunia pengarang itu. Nah, tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan secara sedikit ya, bahwa kalau kita bicara tentang bahasa agama, dalam hal ini Al-Quran itu tentunya kan kalamullah, ya memang kalamullah, kalam Tuhan yang sifatnya qadim. Tetapi kalamullahnya Tuhan itu sudah masuk pada tataran ada aspek historisitasnya gitu ya. Karena kan kita bicara bahwa Tuhan itu pasti, kalau bahasa kita sekarang poliglot ya, jadi tahu dan paham semua bahasa lah, bahkan apa yang di dalam gerentas hati gitu istilahnya mah, setiap manusia juga pasti memahami gitu. Tetapi ketika ia ingin menurunkan wahyu berupa Al-Quran di masyarakat tertentu, tentu akan menggunakan bahasa kaumnya supaya bisa dipahami, kan itu fungsinya gitu ya. Kenapa kemudian harus menggunakan bahasa Arab? Ya karena Rasul yang akan menerimanya adalah Muhammad. Muhammad itu siapa? Di mana dia? Ya orang Arab, dia hidup di Arab, maka bahasa yang perlu dipergunakan ya tentu bahasa Arab gitu, supaya bilisani qaumihi, supaya bisa dipahami secara jelas gitu ya di Al-Quran itu. Nah, oleh sebab itu karena dia sudah menjelma dalam tataran historisitas itu ya, tadi yang Ibu katakan ada aspek ilahiyahnya, ide Tuhan, pesan Tuhannya, ada tataran historisitasnya ketika dia menjelma dalam bahasa tertentu yaitu bahasa Arab. Walaupun ketika dia menjelma ke dalam tataran bahasa Arab itu tidak menghilangkan aspek ilahiyahnya ya. Tetap aja ketika kita membaca adalah ibadah, mendapat pahala gitu ya. Itu adalah bahwa semua yang ada di dalamnya ide-ide Tuhan. Tetapi ketika dia masuk ke dalam tataran bahasa Arab, tentu pola pikir ide Tuhan itu kemudian terkerangkai di dalam pola pikiran atau alam pikiran khas pengguna bahasa itu, yaitu bahasa Arab. Gitu. Makanya tentu saja, nah cara kemudian kita memahami aspek itu juga berarti penafsirannya kita harus menafsir pada tingkatan kedua dari pola pikir itu, gitu ya. Jadi pada tingkatan kedua itu pola pikir, alam pikiran di mana masyarakat pengguna bahasa itu, karena tentu saja itu yang akan kemudian mengkerangkai isi atau pesan dari bahasa, isi atau pesan dari ide-ide Tuhan itu yang ada di dalam, dan itu terkerangkai. Misalnya contoh Kurang 7 menit lagi. itu kan akan sangat apa ya, mempengaruhi muatan atau isi yang ada, message-message yang ada di dalam Al-Quran. Contoh saja ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dengan di Madinah kan berbeda. Karena apa? Karena melihat situasi, kondisi alam pikiran masyarakat yang menerimanya, gitu. Kemudian aturan-aturan kebahasaan di dalam bahasa Arab itu kan juga masuk, ya, di dalam tata aturan bahasa sebagai sebuah sistem, ya. Bahasa sebagai sebuah sistem di bahasa Arab dengan semua aturan yang adanya juga masuk ke dalam tataran aturan kebahasaan bahasa Arab, dengan misalnya ada mutakar muannas, bagaimana aturan jama, bagaimana aturan ma'rifat dan nakiro. Ini akan sangat berkaitan dengan misalnya nanti kita menjelaskan ayat-ayat itu, gitu ya. Misalnya kenapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, menggunakan ma'rifat bukan nakiro. Konsekuensinya tinggi. Jadi nggak mungkin, misalnya nggak bisa laki-laki itu misalnya mengklaim secara absolut kepemimpinan terhadap perempuan karena yang dipergunakan adalah ma'rifat bukan nakiro. Artinya hanya sebagian saja, gitu. Jadi tidak absolut semua laki-laki akan menjadi pemimpin bagi perempuan, tapi hanya sebagian karena yang dipakai adalah makrifat, gitu. Nah, aturan-aturan ini kan aturan sistem kebahasaan, alam pikiran
orang Arab pada saat itu gitu ya. Jadi oleh sebab itu mungkin kalau kita tidak bisa masuk pada dunia Tuhan yang transenden itu, yang kemudian kita masuk adalah tahapan keduanya, gitu, alam pikiran keduanya, penafsiran tingkat kedua, yaitu konteks di mana Al-Quran itu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Apa yang hendak itu kan kita melihat pemikiran Tuhan itu di situ, apa sih sebenarnya yang dimunculkan lewat pesan-pesannya, gitu ya. Nah itu yang kemudian kita masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua tentang itu sebetulnya tidak ada penafsiran yang value free gitu ya, yang bebas nilai gitu. Setiap penafsiran itu pasti akan sangat dipengaruhi ketika bahkan mungkin kalau saya selalu bisa bahkan untuk yang tekstualis saja, yang misalnya tafsir bil ma'thur itu sebetulnya ya mereka sedang memunculkan sifat subjektivitasnya di dalam penafsiran gitu, nggak bisa yang objektif. Karena apa? Ketika dia memilih ayat ini sangat terkait erat dengan ayat yang lainnya, ketika dia memilih ayat itu juga kan sangat dipengaruhi oleh pribadinya gitu ya. Dan itu kan sudah terbukti, misalnya Khawarij ngambil ini, buat saya ini adalah maknanya begini gitu ya. Atau misalnya oman lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, maka boleh di penafsirannya adalah yang tidak sesuai harus dibunuh dan lain sebagainya. Kan itu juga pencomotan pemikiran seperti itu, bahwa ini ada ayat Al-Qur'annya gitu ya. Jadi itu masuk ke sana gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita memahami ayat Al-Quran itu, hermeneutika Al-Quran misalnya, hermeneutika Al-Quran itu juga berkaitan dengan tidak mesti kemudian hermeneutika tafsir gitu ya, tetapi juga kita melihat what behind the text-nya itu ya. Dunia teks itu kan ada what behind the text, apa yang ada di belakang teks ketika teks muncul, tujuannya untuk apa, masyarakat yang ingin pandangan dunia Qur'ani apa yang ingin dimunculkan dengan diturunkannya ayat-ayat tersebut, itu juga kan sebetulnya bisa melakukan kajian hermeneutis ya, yang kita bisa melakukan dari aspek tadi what behind the text, yang makna dunia teksnya itu sendiri, kemudian historikalnya, gramatikalnya dia bicara seperti apa, kemudian contemporary-nya seperti apa. Nah ini yang kemudian nanti misalnya oleh Fajrul Rahman disebut double movement ya, untuk mencari rasio lehisnya, atau misalnya Abu Zaid dengan makna en-magzanya tadi gitu ya. Aspek historisitasnya tidak dihilangkan gitu. Aspek historisitas itulah yang kemudian memasukkan kita kepada melihat sebuah teks itu muncul kenapa A tidak B gitu. Kenapa potong tangan itu, misalnya ayat tentang potong tangan, kenapa harus dipotong tangan? Oh misalnya konteksnya apa, message-nya apa, benarkah seperti itu harus diterapkan secara tekstualis, atau misalnya ada muatan nuansa lain ketika ayat itu dimunculkan gitu. Dilihat dari geografis, dilihat dari kondisi sosial historis peradaban saat itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kalau saya bisa menanggapinya. Jadi tidak hermeneutika Al-Quran itu tidak semata-mata untuk melihat hermeneutika tafsir gitu ya. Bukan sekedar kita, itu sangat tepat memang untuk melihat bahwa setiap penafsiran seorang mufasir itu pasti mungkin ada muatan-muatan tertentu yang ingin disampaikan. Contohnya aja misalnya tentang Zamasari dengan Mu'tazilinya itu sangat kental misalnya, atau Batulai dengan Syiahnya gitu. Makanya kita harus waspada. Artinya apa? Artinya harus tidak boleh masyarakat muslim itu harus menyamakan antara tafsir dan Quran gitu. Karena kadang-kadang mereka membuat kesamaan antara Quran di satu sisi dengan tafsir di sisi lain gitu, seolah-olah kemudian dianggap penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir itu dianggap validitasnya lebih mumpuni daripada Quran itu sendiri kadang-kadang gitu ya. Bahkan sekarang mungkin ucapan ustadz yang lagi trending itu lebih diikuti daripada Al-Qurannya sendiri gitu tadi. Itu kalau dari saya beri kesempatan mungkin untuk menjelaskan lebih jauh daripada para Ridwan. Mangga. Ya, tunuhun Ibu, saya kira sangat lugas, jelas ya. Sampai Pak Abdurrahman juga terkagum-kagum, Mbak. Ngangguk-ngangguk udah paham kayaknya. Sampai ngangguk bingung kayaknya, Pak. Itu nanti kita diskusikan sebenarnya di pertemuan. Ya, saya kira gitu. Dari saya gini aja, Pak Abdurrahman, ada pertanyaan begini. Al-Quran itu turun
itu berlaku untuk di dunia atau di akhirat ya? Ini pertanyaan juga sering muncul. Kalau di akhirat kayaknya nggak berlaku ya, ya kan? Tapi kita nggak tahu. Tapi selama ini kan ayat-ayat Al-Quran menunjukkan inna anzalna Qur'anan Arabiyyan kan? Kenapa tidak Indonesian? Itu sebetulnya konteks itu. Terus ya. Karena bagaimanapun para ulama memberikan perbedaan sih, bahasa Quran beda dengan bahasa Arab iya sih, tapi kan dari sisi lang itu kalau ibu kan bahasanya mengkerangkai ya. Karena gini, Pak Abdurrahman ketika baca Bismillahirrahmanirrahim tidak Bismillah. Kenapa ya? Karena mazrurnya oleh huruf jar itu ba, an alat ba kaplam kan itu kan. Kalau pakai kitab Mughni Labib bukan hanya itu, sebenarnya banyak huruf jar itu ya. Nah, gitu. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Itu gramatik, nahwu sorof. Di nahwu sorof kan ada sin, ada fiil, gitu, ada mufrad jamak, kemudian di tasrif juga sama. Seperti itu. Nah, persoalannya ketika menentukan ini mazrur, ini nasab, marfu, siapa Bu? Imam Sibawayh ya, siapa itu? Dimulai Ya artinya kan bukan ya, artinya kan itu bukan rumusan yang langsung dirumuskan oleh Al-Quran, tidak. Baru. Tapi itu dirumuskan oleh para ulama gitu. Nah, itu kan semacam ekstrapolasi, perumusan. Bagaimana para ulama merumuskan untuk memahami ayat Al-Quran itu dengan standar gramatik, nahwu dan sorof yang benar. Ya kan? Kalau saya arbitrer ya, cara berpikirnya bebas, misalnya gini aja lah, udah aja bacanya Bismillah lah, karena kita tidak mau terikat oleh tasrif, oleh nahwu gitu kan. Nah, ketika kita sepakat dengan gramatik, itu tandanya bahwa memang Al-Quran itu untuk kita gitu di dunia ya. Kalau bahasa ibu tadi kan historisitas gitu. Kalau Ferdinand de Saussure itu kategorinya lang ya, gramatik gitu. Ya begitu. Nah, mungkin kita memang tidak mencoba untuk masuk ke wilayah yang sifatnya trans gitu ya, transcendent. Kita memang tidak bermaksud untuk kemudian tadi melakukan banalitas ya, pendangkalan penghayatan kita, keimanan kita menjadi dangkal terhadap siapa yang menciptakan Al-Quran gitu. Siapa yang menciptakan manusia, dan Al-Quran tetap pada posisi sebagai kalamullah gitu. Hanya persoalan interpretasi saja gitu. Perlakuan kita terhadap Al-Quran kemudian tidak mengutak-atik posisioning Allah gitu. Apa dayanya sih kita manusia, kita itu lemah Pak. Ya, kita itu lemah. Tadi saya baru menyampaikan dalam kuliah logika ya terkait dengan alam semesta tentang kosmologi. Waduh, kita ini sangat kecil dalam satu titik gitu ya. Sementara makrokosmos kita itu tanpa batas gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk menjelajahi sebuah bintang di alam semesta itu perlu sekitar 6 juta tahun cahaya. Jadi kalau disebut perjalanan paling lama itu perjalanan pakai pesawat itu 6 juta tahun sebelum mati ya. Kitanya juga gitu. Jadi kemahabesaran Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yusabbihu malahan. Dalam tafsir kata-kata yusabbih itu sabaha itu artinya kalau bahasa tafsirnya sebetulnya itu mensucikan sabah. Tapi secara gramatik sabah itu sebetulnya menyeberangkan. Ketika kita tidak memahami Allah yang transenden, maka kita diseberangkan supaya mau menerima hakikat Allah dengan cara tasbih. Jadi tasbih itu sebenarnya bahasa Indonesianya adalah menyeberangkan akal pikiran kita yang terbatas. Ya, dan kita juga memang belajar hermeneutika kemudian tidak melakukan sebuah penghujatan terhadap posisi
Tuhan ya, Tuhan Allah yang luar biasa. Bagi saya itu maha agung ya, Allah Akbar, itu sudah pasti. Tapi bagaimana kita juga banyak orang yang memahami Al-Quran ayat-ayat itu arbitrer. Arbitrer itu begini, sesuai kepentingan gitu. Ada sebuah organisasi yang mengklaim bahwa hanya dialah yang ahli sunnah wal jamaah, yang lain itu Nah, itu yang klaim-klaim. lain itu benar. Aduh, gimana itu seperti itu ya? Janganlah. Jadi kita ya dulu jannah gitu ya, jami'an gitu ya, bersama-sama lah gitu. Jangan sampai ada klaim, ya truth claim gitu, bahwa saya itu paling benar, seperti itu ya. Jadi dalam konteks ini tadi Ibu sudah menjelaskan ya, bahwa kita ini memahami Al-Quran dalam konteks kita di dunia gitu. Nah, tahu ya, kalau di akhirat Al-Quran juga berlaku, mudah-mudahan aja berlaku. Tapi kalau berlaku Al-Quran, berarti di akhirat di surga tidak bisa makan babi, oma, tidak bisa, ya kan? Tidak bisa larangan-larangan dalam Al-Quran. Makanya kan Al-Quran itu sebenarnya untuk di dunia. Nah, untuk memahaminya menggunakan bahasa manusia, ya, bahasa manusia yaitu bahasa yang kita pahami hari ini gitu. Itu pakai bahasa Arab. Kiranya kalau memakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, Al-Quran turun mungkin ya, mungkin akan berbeda gitu itunya maknanya gitu. Ya, bukan Begitu. apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya. Iya, seperti itu. Jadi Kan ini ya, ibil mungkin ya kalau di Sunda mah mungkin. Yang dipakai perumpamaannya. iya. Sebenarnya kalau pakai bahasa Al-Quran itu lebih sumuli ya, dia lebih melingkupi gitu dibandingkan dengan bahasa yang bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Sunda gitu. Waduh, repot juga kalau pakai bahasa Sunda. Baik, ini saya ingin menampilkan ini ada ini ya, sedikit ya, tentang konteks ya. Nah, tadi itu ya. Sudah kelihatan belum? Belum Pak. Udah Pak Dokter, tapi belum dibuka, masih sebatas Dibuka masih file aja. File. Saya buat main manajernya. Nah ini Bu, main manajer ya. Saya tuh dalam waktu-waktu lagi senggang suka buat begini main manajer, kira-kira ada konsepnya biar memudahkan aja sebetulnya Bu. Saya Hanya untuk memudahkan aja. Jadi main konsep ya. Baik. Nah, kalau Al-Quran itu tadi disebut-sebut ya, bicara tentang teks ya, author, reader, sentence, kemudian ada otoritas teks. Dalam bahasa Arab itu namanya as-sultoh ya. Kemudian ada horizon teks. Nah, kita bicara tentang konteks ini. Kalau teks itu kan Ibu kemarin sudah menyampaikan ya, and discourse fixed by writing ya. La fixation traitor et constitutive du texte lui-même. Ah, ini Fourier, orang Prancis. Saya sendiri nggak bisa bahasa Perancis Bu, cuman ini aja pas. itu bagus Pak. Sudah bisa Pak. Ini mah cara bacanya Pak, saya nggak bisa. Ini bacanya pronunciation-nya. Ya, ngomong talepunya Bu. Bongsoa yang gitu ya. Juga itu aja lah. Kalau bahasa itu hanya dipakai untuk itu aja, untuk kegiatan ilmiah saya supaya jangan disalahkan orang. Waktu dulu ada seminar menyebutkan René Descartes diketawain gitu. Ya, kemudian menyebutkan Francis Litteron kadang Jean-Jacques Rousseau, harusnya kan Jean-Jacques Rousseau, harusnya Jean-Jacques Rousseau, paling dia tahu lah cara pengucapan. François Mitterrand ya, begitu. Nah ini saudara, jadi makna teks dibangun dalam konteks sosial. Kalau setelah tadi ada penjelasan dari Ibu tentang apa itu Makiyah Madaniyah, artinya kan konteks itu, ya.
Jadi tidak lepas dari konteks. Ini kelihatan kecil ya, Kecil, tapi kelihatan. Iya, benar. Kelihatan Pak Dokter, kelihatan. perbesar aja dikit. Nah, tingkatannya mustawiyat Asyaknya itu pertama ada konteks sosial budaya, sosial culture ya, konteks Asyak at-Tarihiyah al-Istimah. Jadi konteks sosial budaya seperti misalkan ayat-ayat tentang waris gitu ya. Kalau saya kajiannya ngajar juga di awalisasi ya Bu. Ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 1/74 ya, bahwa pernikahan di bawah umur itu kan dulu 9 tahun, sekarang dinaikkan Bu. 19 bulan. Ya, dinaikkan. Kenapa? Itu ada konteksnya Bu. Walaupun pada akhirnya banyak juga yang dispensasi dan tidak tahan katanya. Ingin cepat-cepat nikah, ajukan dispensasi. Gitu. Jadi kehadiran Undang-Undang Nomor 16 2018 itu pengganti Undang-Undang 1 untuk pasal 7 itu ternyata ada konteks. Al-Quran juga sama saya kira. Ya, ketika turun juga ada konteks sosial budaya satu. Yang kedua ada konteks eksternal konteks Asyad al-Kharijiyah. Ini berkaitan dengan struktur bahasa. India al-Lugawiyahnya itu. Ya. Yang ketiga konteks internal konteks Asyad ad-Dahwi terkait dengan tartib an-nuzul ya. Turunnya teks itu kronologisnya. Mungkin juga di sini terkait dengan asbab nuzul ya. Kemudian konteks linguistik konteks tarkib al-lugawi. Gramatik, nah ini yang tadi disebutkan gramatiknya. Ya, dan bentuk sastra. Coba kalau kita menggunakan ilmu bayan ya, ma'ani dan ilmu badi ya. Saya baca misalkan di surat Al-Insan, khalaqal insan hinum minan dari syai'an madhkuro. Inna khalaqnakum min dzakarin. Pokoknya di belakangnya atau yang lebih mudah misalkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Hebat juga itu ya, Al-Qur'an seperti itu ya. Kemudian konteks pembacaan. Nah, ini terkait dengan tekstualitas, mengungkapkan tekstualitas Al-Qur'an dan juga hubungannya dengan konteks sekarang. Baik, untuk dimaknai bagaimana sekarang Al-Quran itu bisa berlaku gitu dan bisa dilaksanakan sebagai guidance buat kita semua gitu. Begitu ya. Oke, kalau kita bicara tentang pendidikan, banyak ayat yang berbicara tentang taklim, tarbiyah. Kemudian kalau bicara tentang akal, tafakkur, tadabbur, tawassum ya. Dan berbagai istilah dalam Al-Quran yang itu juga ada perbedaannya dari sisi meaningnya. Apalagi dalam satu kata ta'akul yang itu kurang lebih ada berapa 10 kategori ya ta'akul itu dijelaskan lewat pendekatan kebahasaan, lalu asbabun nuzulnya banyak sekali dan mungkin ada perbedaan antara satu ayat dengan ayat yang lain walaupun pembicaraannya tentang akal konteksnya akan berbeda. Nah, maksud saya itu historisitasnya gitu untuk memberikan gitu. Kita ketinggalan. Cuman, nuhun. Mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Diskusi selanjutnya berkaitan dengan penentuan tema untuk presentasi minggu depan di WhatsApp grup saja ya, karena mungkin ada kelas lagi hari setelah ini, kelas A ini ya. Nanti kita sepakati bersama saja tentang tema dan topik yang akan dipresentasikan. Pak Intan gitu, Pak Dokter, kita akhiri saja. Yang nggak di-share Ibu yang Pak Dokter tadi. Gimana? Itu Pak yang tadi Tampilkan oleh Pak Dokter. Oh, yang barusan. Boleh. Taukid dari Ibu Dokter tadi. Ya. Iya, Pak. Jadi nanti mungkin materi-materi yang sudah ini juga nanti di-share di Inaus, materi-materi yang termasuk silabus juga sudah disampaikan di Inaus. Semoga bisa didengar. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Dr. Hasan Ridwan yang sudah memberikan materi dan kita semua atas perkuliahan hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Dokter. Ibu di absennya itu hanya ada kelas reguler B, tidak ada A. Ya, karena kan yang kelas A-nya sudah habis waktunya. Jadi Ibu tadi Oh, Masya Allah. men-set. Ya, betul. Ibu men-setnya hanya sampai jam 2.10 kayaknya. Baik, Bu, baik. Tapi minggu depan mungkin Ibu setkan Insya Allah. harian saja supaya semua orang bisa akses. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, Ini Bu maka untuk sontan ya. Nanti sontan Ibu aja ya karena saya ada kegiatan keluar. mohon mangga Ya. Zoom Pak nganggo Zoom atau nanti Google Meet saja Pak. Maka pada Google Meet, maka Rupina api di perjalanan jadi mau biasa kirim itunya linknya gitu. Karena Mangga. ini mah kena adminnya kayak kena ya, Terus kadang ketika admin kadang approve gitu ya. mohon. Berarti biasa suka abi weke. Biasanya Nanti juga disiapin meet-nya boleh. Atur nuhun. ya, sami-sami. Ya, terima kasih Amel nggak apa-apa. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bapak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Nah, sama-sama. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.